Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Denny, silahkan duduk nak. Den, ada apa? Kenapa mukamu kesal seperti itu? Kesal dan marah, Pak, karena orang tua saya diolok-olok sama Faris. Bapak juga tidak terima kalau orang tua menjadi bahan olok-olokan. Lalu, apa yang Denny lakukan sampai datang ke Bapak dengan wajah muram seperti itu? Saya bentak Faris, Pak, di depan teman-teman dan menyuruh dia diam agar tidak mengolok-olok nama orang tua saya. Oh, begitu. Bapak sangat paham yang Denny rasakan saat ini. Pasti Denny bentak Faris itu karena alasan tertentu kan? Saya bela orang tua saya dan saya gak akan diam kalau orang tua saya diolok-olok, apalagi di depan teman-teman. Ya, Bapak sepakat. Denny berani mempertahankan harga diri dan menjaga nama baik orang tua karena itu sesuatu yang penting untuk Denny lakukan. Bukan begitu? Betul, Pak, untungnya saya masih sabar, cuma bentak Faris saja dan menyuruh dia diam. Tapi Denny tidak berpikiran untuk bertindak yang lebih parah kan pada Faris? Tidak, Pak. Nah, coba sekarang kita evaluasi. Saat Denny bentak Faris tadi, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip dalam diri Denny? Sama sekali tidak, Pak. Tapi Faris sudah kelewatan, Pak. Ya, lalu keyakinan atau prinsip Denny sendiri seperti apa? Sebenarnya saya sangat memegang prinsip menghargai orang lain, Pak, seperti yang orang tua saya ajarkan. Tapi tadi saya terlanjur emosi dengan kata-kata Faris, jadi saya bersikap seperti itu. Benar sekali. Bapak setuju dengan prinsip yang kamu pegang. Dan Bapak harap Denny terus menjaganya. Bapak ingin mengingatkan pada Denny kalau kita juga punya keyakinan yang kita sepakati dan perlu dijalankan pada saat kita sedang marah kan? Ya, Pak, saya ingat kalau kita harus bisa menahan diri dan berpikir sejenak sebelum bersikap atau bertindak. Selanjutnya, kira-kira Denny mau untuk memperbaiki masalah ini? Mau, Pak. Baik. Kalau Denny mau memperbaiki masalah ini, Denny memilih untuk menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang sabar, Pak, untuk bisa menahan diri dan tidak mudah emosi. Bagus Denny, Bapak yakin kamu pasti bisa. Ayo kita pikirkan bersama untuk memperbaiki masalah ini. Baik, Pak. Bapak Ibu Guru Hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. Ajukan pernyataan-pernyataan. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan teori kontrol, menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri.